mengerjakan ibadah itu. Nah, itu tentu saja berkaitan dengan ilmu fikih. Tetapi tujuan dari ibadah itu sendiri adalah mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan ruh atau esensi dari ibadah tadi. Pada sholat, pada puasa, begitu juga pada saat kita melakukan ibadah haji, dan itu yang dituju di dalam pelaksanaan ibadah tadi. Diumpamakan ilmu fikih itu seperti kerangka dan esensi dari pelaksanaan itu, tata cara itu seperti ruh. Jadi siapa yang hanya mengejar ilmu fikih saja, maka dia hanya seperti jasad tanpa ruh. Tapi yang harus dikejar adalah ilmu fikih dan dibaluti dengan adab-adab agar kita mendapatkan esensi dari ibadah tadi seperti yang saya jelaskan. Kalau berkaitan hanya dengan ilmu fikih, haji itu memang sangat simpel sekali. Setelah memenuhi syarat-syaratnya yang kita bahas pada pertemuan sebelum ini, diantaranya adalah istita'ah, kemampuan secara kesehatan, juga finansial. Begitu juga tata cara melakukan ibadah haji itu secara fikih hanya sekedar berangkat menuju berihram, maksud saya, dari miqat, yang nanti tata cara ini ada yang sebagian wajib, ada yang merupakan rukun. Ada yang merupakan kewajiban dan ada yang merupakan rukun. Kalau rukun ditinggal maka bisa menggugurkan keabsahan haji tadi. Sedangkan kalau kewajiban ditinggalkan, itu menjadikan pelaksana haji itu terkena kafarah. Seperti berangkat dari miqat, berihram dari miqat. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah ada di Arafah sampai terbenamnya matahari. Kemudian berangkat menuju ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah sejenak, kemudian mengambil batu di Muzdalifah itu, lalu berangkat ke Mina. Sampai di Mina melempar jumrah Aqabah 7 kali lemparan. Lalu bermalam di Mina di tanggal 11, tanggal 10 jumrah Aqabah, tanggal 11 bermalam di Mina sampai tanggal 11, tanggal 12 itu sudah bisa menyelesaikan hajinya. Nah, ketika nanti sampai di Mina, lempar jumrah Aqabah di tanggal 10, dia melakukan tahallul awal namanya. Melakukan tahallul awal, sehingga setelah melakukan tahallul yang pertama, dia terbebas dari hal-hal yang dilarang pada saat menunaikan ibadah haji seperti memotong rambut atau memotong kuku, memakai wangi-wangian, dibebaskan semua dari larangan-larangan itu. Juga bagi laki-laki memakai pakaian yang menyelimuti badannya atau yang terjahit, dibebaskan dia dari larangan itu setelah dia tahallul yang pertama, kecuali hanya larangan menikah dan berhubungan suami istri. Nah, tahallul pertama itu dia akan mendapatkan tahallul yang pertama setelah dia menyelesaikan ibadah hajinya. Ibadah haji itu bisa diselesaikan jika dia bermalam di Mina tanggal 11 dan tanggal 12 minimal. Kalau dia mau melakukan nafar pertama, maka sebelum tenggelam matahari di tanggal 12 Dzulhijjah, dia harus keluar dari Mina, meninggalkan kota Mina. Tapi kalau tenggelamnya matahari dia masih ada di Mina, maka dia harus menambah bermalam sampai tenggelamnya matahari, sampai maksud saya di tanggal 13 Dzulhijjah, itu yang dinamakan nafar tsani atau nafar yang kedua. Setelah dia melakukan semua itu, maka selesailah ibadah hajinya. Nah, di samping itu ibadah haji harus disertai juga dengan umrah. Bisa dilakukan di awal sebelum menunaikan ibadah haji, namanya tamattu,
atau bersamaan dengan ibadah haji namanya qiran, dan itu nanti ada damnya, bisa juga dilakukan di akhir, dan itu yang paling utama, yaitu yang dinamakan dengan ifrad, dinamakan dengan haji ifrad. Nah, biasanya juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, makanya itu dinamakan yang lebih afdol. Sedangkan kalau jamaah haji dari Indonesia biasanya melakukan haji tamattu, yaitu mendahulukan umrah terlebih dahulu, baru kemudian melakukan haji. Nah, ini ada dalam pembahasan fikih. Kalau kita hanya membahas sekedar ilmu fikihnya, nah itu terasa mudah sekali. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan di awal, kita tidak hanya sekedar mengejar menyelesaikan ibadah itu hanya sekedar fikihnya, tapi kita mau mengejar esensi dari ibadah. Nah, mengejar esensi dari ibadah memerlukan adab-adab, makanya kita akan mempelajari adabul hajj, adab-adab menunaikan ibadah haji. Disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, wa min akadil muhimmat 'alal musafiri ilal haji, termasuk hal-hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh mereka yang melakukan safar atau pergi untuk menunaikan ibadah haji. Di antaranya adalah al-ijtihadu fi ayyakuna zadahu tayyiban. Bersungguh-sungguh berusaha agar bekal yang dia bawa saat menunaikan ibadah haji itu adalah bekal yang thayyib. Maksudnya bekal yang thayyib di sini adalah bekal yang baik menurut syariat, bukan bekal yang merugikan menurut syariat. Bekal yang baik yaitu bekal yang di dalamnya tidak ada barang syubhat, tidak ada barang yang meragukan. Wa nafagatuhu halalan. Begitu juga nafkah yang dia gunakan, bekal yang dia bawa dan nafkah yang dia bawa pada saat menunaikan ibadah haji adalah nafkah yang halal, bukan nafkah yang syubhat, atau lebih-lebih lagi nafkah yang haram. Umpamanya dia menunaikan ibadah haji dari hasil curian, atau dia menunaikan ibadah haji dari hasil menipu, atau dia menunaikan ibadah haji dari harta riba umpamanya, atau dia menunaikan ibadah haji dari harta rampasan, merampas hak orang lain maksudnya, atau dia menunaikan ibadah haji dari harta korupsi, atau dari harta yang tidak jelas kehalalannya. Bagaimana dia mau menunaikan ibadah haji, menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia bertamu dengan mengenakan atau berbekal hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita mau bertamu ke rumah seseorang, membawa sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang mau kita datangi. Pemilik rumah itu tidak menyukai sesuatu yang kita bawa ke rumah itu, maka tentu saja kita tidak akan diterima masuk ke rumah orang tersebut. Begitu pula ketika kita melaksanakan ibadah haji, pada saat itu kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melaksanakan hujjaj itu duyufur rahman, pelaksana ibadah haji, wa ummar, pelaksana ibadah umrah, itu mereka adalah tamu-tamu ar-Rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Bagaimana dia akan mendatangi Allah sebagai tamunya, lalu berbekal dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara yang harus diperhatikan adab-adab seseorang yang ingin menunaikan haji dan umrah, perhatikan harta yang dia gunakan untuk pergi haji tadi, mulai dari tunggangannya, kalau sekarang uang yang digunakan untuk membeli tiket, kemudian
mulai dari uang yang dia gunakan untuk hidupnya nanti selama perjalanan, begitu pula pakaian yang dia kenakan, sampai dia kembali ke tanah air, diperhatikan kehalalannya, jangan sampai tersisipi dengan hal-hal yang haram atau hal-hal yang syubhat. Wal yahris kullal hirs ala dzalik, hendaklah dia betul-betul memperhatikan hal itu. Sangat diperhatikan dengan jeli. Bukan cuma sekedar membawanya saja, tapi betul-betul dia teliti. Apakah ini ada syubhatnya, atau ini ada sesuatu yang diharamkan, atau ada hak orang lain di dalam bekal yang saya bawa untuk menunaikan ibadah haji. Makanya sampai diantaranya kalau kita memiliki hutang sebelum menunaikan ibadah haji, lebih baik jika kita meminta izin kepada orang yang kita hutangi terlebih dahulu, bahwa saya memiliki uang yang seharusnya bisa membayar hutangmu, tapi saya meminta izin kepadamu, saya gunakan dulu uang ini untuk pergi haji. Harus meminta izin terlebih dahulu, sebab hutang itu adalah hak pemilik hutang tadi. Dia harus didahulukan, kecuali kalau memang kita yakin kita ini masih punya uang lebih bisa membayar hutang tadi. Tapi lebih baik jika kita meminta izin terlebih dahulu. Fa innal ladzi yahujju bil malil haram la yaqbalullah hajjahu. Sesungguhnya mereka yang menunaikan ibadah haji dengan harta yang diharamkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima hajinya. Hajinya tidak akan diterima oleh Allah. Begitu pula orang yang umrah dengan barang yang haram, maka umrahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan diterima? Dia menggunakan barang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam hadis seorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, ya Rab, ya Rab, ya Rab, memanggil Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, wahai Allah, wahai Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram. Tapi dia ketika dia berdoa memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, dia menyertakan dengan doanya itu dengan makanan yang diharamkan oleh Allah. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap hari makan makanan yang diharamkan. Makan yang haram secara zat umpamanya, atau diharamkan hukumnya. Dia memakan makanan dari hasil yang tidak baik, dari usaha yang tidak baik, dari harta yang tidak benar. Wa malbasuhu haram. Kata Rasulullah SAW, baju yang dia kenakan juga baju yang haram. Baju hasil curian, atau baju yang dia dapat dari harta yang tidak baik. Kata Nabi Muhammad SAW, fa'anna yustajaba lahu. Bagaimana dia akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Syarat diterimanya ibadah kita itu dengan memperhatikan halalnya barang yang kita gunakan untuk beribadah. Sampai halalnya memperhatikan kehalalan makanan yang kita makan sehari-hari. Karena itu semua bisa menghalangi ibadah kita dari diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah riwayat, kulit atau daging yang tumbuh dari barang haram, annar aula lahu. Api lebih pantas bagi daging tadi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah kita dalam berjual beli. Berhati-hatilah kita dalam mendapatkan barang
untuk kita nikmati. Baju kita perhatikan dari mana asal usulnya. Makanan yang kita makan di rumah dari mana asal usulnya. Itu akan mempengaruhi keabsahan ibadah kita. Maksudnya akan mempengaruhi diterimanya ibadah kita atau tidak. Bahkan harta yang haram itu bisa mempengaruhi sifat orang yang memakannya. Kata Rasulullah SAW, orang yang memakan makanan yang haram, maka dia otomatis akan lemah dalam ibadah dan condong kepada hal-hal yang buruk. Sya'a am aba, kata Rasulullah. Dia mau atau tidak mau. Dia tahu atau tidak tahu. Karena barang haram itu seperti virus yang menjalar di dalam tubuh seseorang. Kalau tumbuh dirinya itu melalui barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi makhluk yang tidak baik. Makanya perhatikan, jika kita termasuk orang yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga kita, perhatikan nafkah keluarga kita. Jangan sampai dia yang tidak berdosa, tidak mengetahui apa-apa di rumah, kemudian kita masukkan ke dalam perut istri kita atau perut anak-anak kita hal-hal yang diharamkan Allah karena rakusnya kita. Lalu mereka akan berubah menjadi hamba yang tidak baik karena kita tidak memperhatikan apa yang masuk ke perut mereka. Nah, perhatikan itu. Itu sangat berpengaruh sekali di dalam kehidupan. Zakat, keluarkan zakat. Karena siapa yang memakan harta zakat itu berdosa di hadapan Allah. Karena harta zakat bukan hak pemilik harta tadi. Harta zakat itu milik 8 golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, maka di dalam harta kita ada penyakitnya. Ada sesuatu yang bukan hak kita. Nanti akan berpengaruh terhadap keluarga kita, berpengaruh terhadap ibadah kita. Nah, ini salah satu hal yang wajib kita perhatikan juga pada saat kita mau menunaikan ibadah haji. Jangan sampai berhaji, melakukan haji atau umrah dengan barang syubhat, nafkah yang syubhat atau nafkah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza labba inda ihramihi, orang yang berhaji, menunaikan haji atau menunaikan umrah dengan barang yang tidak baik, dengan nafkah yang haram. Idza labba inda ihramihi, ketika dia bertalbiyah saat dia ihram, karena pada saat mengenakan ihram disunnahkan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, itu namanya talbiyah. Idza labba, ketika dia bertalbiyah, inda ihramihi, pada saat dia ihram, labbaika itu artinya kami mendatangimu wahai Allah, kami menerima seruanmu wahai Allah, kami menerima ajakanmu untuk menunaikan haji ya Allah, labbaik. Kalau di dalam bahasa Arab juga kita kalau dipanggil orang tua, dipanggil ya fulan, bagusnya kita menjawabnya dengan labbaik. Artinya labbaik, saya akan menjawab panggilanmu. Ini bahasa yang sopan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk menunaikan ibadah haji. Nah, makanya kita dianjurkan menjawab seruan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan juga labbaik, labbaik Allah. Saya menjawab panggilanmu, hai Allah, talbiyah. Tapi orang yang menunaikan haji dengan harta haram, pada saat dia bertalbiyah, saat dia berihram, labbaik Allahumma labbaik, yaqulu lahu subhanah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci akan berkata kepada orang yang bertalbiyah dengan barang haram itu, la labbaika wala sa'daika, tidak ada talbiyah bagimu dan tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan untukmu. La labbaika wala sa'daika.
Kamu tidak termasuk orang-orang yang menjawab panggilanku. Dan kamu tidak termasuk orang yang beruntung. Padahal dia mengucapkan talbiyah. Kenapa demikian? Karena hakikatnya orang yang menjawab panggilan Allah itu berarti orang yang tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mengatakan dirinya menjawab panggilan Allah padahal dia tidak tunduk terhadap aturan-aturan Allah sampai berani-beraninya dia mendatangi Allah dengan barang yang diharamkan Allah, dengan bekal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengatakan kepadanya dan dia tidak mendengar talbiyah tadi, la labbaika wala sa'daika zaduka haram wa rahilatuka haram wa hajjuka ghair mabrur, kata Allah. Tidak ada talbiyah, tidak ada keberuntungan, kebahagiaan bagimu. Allah mengatakan, bekalmu bekal yang haram, tungganganmu tunggangan yang haram, maka hajimu bukanlah haji yang mabrur. Na'udzubillah min dzalik. Orang itu tidak mendengar seruan Allah ini, orang yang hajinya dengan barang yang haram, dia santai saja, tetap mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, tapi pada saat itu Allah terus menjawab, la labbaik wala sa'daik, labbaik Allahumma labbaik, la labbaik wala sa'daik. Dia ada di Arafahnya, dia ada di Minanya, wa hajjuka ghair mabrur, kata Allah. Hajimu bukan haji yang mabrur. Dia mengalami kesulitan juga mungkin, seperti yang dialami jamaah haji yang lain, tapi dia termasuk orang-orang yang lalai di mata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang menjadikan Imam Ali Zainal Abidin salah satu tabi'in yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib ibn Fatimatuz Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Dia tinggal di Madinah, dia berhaji dari kota Madinah. Dia termasuk orang yang betul-betul menyelami esensi dari setiap ibadah Imam Ali Zainal Abidin ini. Sampai disebutkan dalam riwayat, kalau dia berwudu kadang-kadang wajahnya pucat pasi. Ketika ditanya, kenapa wajahmu pucat pasi? Apa kamu dalam keadaan sakit? Bukan, saya tidak dalam keadaan sakit. Lalu kenapa wajahmu pucat pasi? Apa kamu tidak sadar setelah saya berwudu ini saya akan menghadap kepada siapa? Saya akan menghadap kepada rajanya segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia dari mulai berwudu, itu dia sudah menggigil badannya, wajahnya pucat pasi, karena dia akan menghadap kepada raja segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak memiliki kepekaan seperti Imam Ali Zainal Abidin, biasa saja dia berwudu, mungkin wudu sambil bercanda, sambil tertawa, masuk ke sholatnya, kadang-kadang di dalam sholatnya dia bercanda, na'udzubillah min dzalik, karena dia tidak menyadari dia sedang berdiri di hadapan siapa. Begitu juga dalam kesempatan yang lain disebutkan kampung Imam Ali Zainal Abidin itu pernah terjadi kebakaran di kampung Imam Ali Zainal Abidin di kota Madinah. Api menjalar masuk ke rumah Imam Ali Zainal Abidin sampai tetangga-tetangganya itu teriak, ya Imam, wahai Ali Zainal Abidin, harak, ada kebakaran, keluar. Tapi dia tidak kunjung keluar. Sampai api berhasil dipadamkan, tetangganya itu masuk ke dalam dan mendapati Imam Ali Zainal Abidin sedang di dalam tasyahud sholatnya. Jadi dia pada saat kebakaran itu dia sedang sholat. Dan dia tidak keluar dari sholatnya, keluar dari rumahnya, dia melanjutkan sholat. Pada saat dia salam dari tasyahudnya, dia terperanjat melihat tetangganya sekampung sudah ada di dalam rumahnya. Dan dia bertanya, ada apa yang terjadi kalian? Jadi dia waktu sholat itu tidak sadar ada api yang melalap di kampungnya. Sampai kemudian tetangganya bertanya, wahai Imam Ali,
wahai imam, apakah engkau tidak sadar ada api yang melalap banyak rumah di kampung ini dan akan melalap rumahmu? Kata dia, saya tidak tahu, saya baru tahu sekarang ini. Apa yang menjadikan kamu seperti itu? Alhadni naru jahannam. Kata dia, api neraka jahanam itu melalaikan aku dari api dunia. Aku ini sedang sibuk memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan diriku dari api jahanam sehingga api dunia ini tidak masuk ke dalam pikiranku. Jadi dia sholat dalam keadaan tunduk dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia ini orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain berkenaan dengan haji, Imam Ali Zainal Abidin ini pernah disebutkan pada waktu mau pergi haji dari kota Madinah, dia berdiri dengan ihramnya. Pada saat dia dari Miqat mau berjalan menuju kepada Mekah, ketika dia mau berjalan mau mengucapkan talbiyah, karena disunahkan labbaik Allahumma labbaik, waktu dia mau mengucapkan talbiyah jatuh pingsan. Dibangunkan oleh kafilahnya. Berdiri lagi, mau mengucapkan talbiyah lagi, jatuh pingsan sampai berkali-kali. Sampai akhirnya dia siuman, bagaimana kamu mau pergi haji atau tidak? Apa yang menjadikan kamu pingsan? Apa kamu sakit? Kata dia, enggak, saya sehat. Kenapa kamu sampai jatuh pingsan? Sungguh saya mau mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, saya takut kalau Allah menjawab talbiyah saya ini dengan la labbaik wala sa'daik. Saya takut kalau jawaban Allah itu adalah la labbaik wala sa'daik, padahal dia adalah seorang zahid, orang yang menjauhi dunia, seorang yang berilmu, seorang yang mengamalkan ilmunya, seorang ahli ibadah, seorang yang rajin sedekah, sampai disebut as-sajjad, ahli ibadah, orang yang banyak bersujud, orang yang banyak bersedekah, sampai disebutkan dalam riwayat semasa hidupnya tidak ada orang miskin di kota Madinah yang keluar di jalan, karena dia sudah mengcover keperluan orang miskin satu Madinah di masa hidupnya. La ilaha illallah. Tapi dia memiliki kepekaan seperti ini. Nah, orang yang tidak punya kepekaan, santai saja dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Mungkin dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik itu sambil bercanda dengan orang yang ada di kanan kirinya, tidak meresapi apa makna talbiyah itu dan bagaimana talbiyahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk talbiyah yang diterima atau talbiyah yang dilempar, dibuang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian wa yaqulu ta'ala lilladzi yahujju bil malil halal idza labba. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berkata, berfirman kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal pada saat orang itu bertalbiyah, Allah mengatakan labbaika wa sa'daika. Waktu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh Allah labbaika wa sa'daika. Diterima talbiyahmu dan engkau termasuk orang-orang yang bahagia. Zadukal halal, bekalmu untuk haji ini adalah bekal yang halal. Warahilatuka halal, dan tungganganmu untuk haji adalah tunggangan yang halal. Wa hajjuka mabrur, dan hajimu termasuk haji yang mabrur. Mudah-mudahan nanti ketika kita diizinkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, semoga inilah jawaban Allah bagi haji kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Atau siapa yang sudah menunaikan ibadah haji, semoga jawaban Allah bagi dia adalah jawaban yang kedua ini bagi orang yang hartanya halal. Kadzalika warada fil khabar, begitulah seperti yang diriwayatkan di dalam hadis, yaitu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ini sumbernya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah
bekal yang halal pada saat kita menunaikan ibadah haji. Wal yakun al musafiru ilal haji tayyibun nafsi bima yunfiguhu minal mali fi safarihi. Dan hendaklah orang-orang musafir yang pergi jauh menunaikan ibadah haji ini memiliki hati yang baik untuk menafkahkan hartanya pada saat dia menunaikan ibadah haji. Menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya. Diinfakkan ke jalan yang benar, diinfakkan ke jalan yang baik. Nah, biasanya kalau orang zaman ini pergi umrah atau pergi haji, bawa bekal banyak dia, tapi bekalnya ini sudah dicadangkan untuk beli barang-barang nanti di waktu dia umrah. Oh, di sana ada barang-barang bagus yang tidak ada di Indonesia. Atau barang-barangnya sudah terfikir olehnya nanti mau masuk ke toko A, masuk ke toko B, masuk ke restoran A, masuk ke restoran B, mau pergi ke pasar A, mau pergi ke pasar B, kamu mau pergi haji, pergi umrah, atau mau belanja? Nah, berapa banyak orang yang mengeluarkan uang untuk pergi ke Mekah, Madinah, niat untuk belanja lebih kuat di dalam dirinya daripada niat untuk bertalbiyah menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan, bekal yang kita bawa itu infakkan, belanjakan bekal kita itu untuk hal-hal kebaikan, untuk hal-hal yang mendukung haji kita, menambal kekurangan-kekurangan haji dan umroh yang kita lakukan di dalam perjalanan kita dan pada saat kita sampai di lokasi haji itu. Fa innaha nafagah makhlufah madbu'ah bil khair wal barakah wal yusri wassa'ah. Sesungguhnya nafkah atau infak yang kita keluarkan pada saat kita haji, pada saat kita umrah adalah nafkah makhlufah yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diganti, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, madbu'ah bil khair wal barakah, yang akan menyerap atau diikuti atau infak yang akan menjanjikan kebaikan, keberkahan, kemudahan, dan keluasan rezeki. Siapa yang berinfak pada saat haji atau pada saat umrah, infak itu akan mendatangkan kebaikan, keberkahan, kemudahan di dalam hidupnya dan di dalam nafkahnya, dan keluasan rezeki, keselamatan, kesehatan. Nah, harusnya pada saat pelaksana haji atau umrah itu berangkat dari tanah airnya, dia menyediakan harta yang cukup untuk infak, bukan untuk belanja barang, tapi untuk infak pada saat perjalanannya sampai di lokasi, sampai pada saat dia perjalanan pulang, membantu orang-orang yang tidak mampu. Waqad warada anna nafagah fil haji kan nafagah fi sabilillah. Disampaikan di dalam sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, sesungguhnya infak pada saat haji itu seperti menginfakkan harta perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan harta di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ad-dirham bisab'mi'ah. Infak di jalan Allah itu 1 dirhamnya setanding dengan 700 dirham. 1 dirhamnya setanding dengan 700 dirham jika dia diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang infak pada saat dia haji dan
umroh. Wa mahma kana al-hajj musiran falyubaligh fi tawsi'in nafaqah 'alal fuqara wal masakin. Jika pelaksana haji itu termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekalnya banyak, maka hendaklah dia yubaligh, sering-sering dia mengeluarkan infaknya. Hendaklah dia sering-sering mengeluarkan infaknya alal fuqara wal masakin, diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, wa badlil ma'ruf liddu'afa wal mugillin, dan juga menginfakkan hartanya untuk orang-orang yang lemah yang ada di sekitarnya, yang memerlukan bantuannya, dan mugillin, dan orang-orang yang punya harta hanya sedikit. Mungkin dia dengan memberi tambahan kepada harta orang, memberi tambahan kepada orang tersebut, atau membantunya supaya bisa melaksanakan ibadah haji dengan lebih baik, atau menyedekahkan hartanya pada saat melihat fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, maka ini akan menghasilkan keberuntungan yang besar bagi dirinya, khususan lihaula wa li ghairihim, khususnya untuk mereka orang-orang yang menunaikan haji, wa li ghairihim, dan juga selain orang-orang yang menunaikan ibadah haji, minal muslimina umuman, orang-orang Islam yang ada, baik yang haji atau yang tidak haji, dengan syarat mengeluarkan hartanya itu mukhlisan fidzalik, dengan syarat mengeluarkan hartanya itu ikhlas lillahi rabbil alamin, mengikhlaskan infaknya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, bukan untuk yang lain, bukan untuk riya, bukan untuk ketenaran di mata makhluk, bukan untuk kepentingan duniawi, bukan untuk kepentingan jabatan, bukan untuk kepentingan nafsu dan syahwat, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan mendatangkan manfaat besar di dalam hidup orang tersebut. Nah, pertama tadi haji dan umrah dengan harta yang halal. Kedua, siapa yang memiliki kelebihan bekal, hendaklah banyak-banyak berinfak. Kemudian, wal yakun fi safarihi mutawadhi'an mutakhashsyi'an mutamassikan. Hendaklah dia dalam perjalanannya menunaikan ibadah haji dalam kondisi tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak menyombongkan dirinya. Saya hajinya nomor 1, yang ini haji nomor 2, yang itu hajinya kelas 3. Hendaklah orang yang menunaikan ibadah haji, jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong, sama-sama tamunya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak melihat paras. Sama juga kita mendekati Idul Haji, kurban, jangan sombong pada saat berkurban, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kurban kita berdasarkan ukurannya. Ada orang beli sapi yang besar, beli kambing yang besar, yang gagah, kemudian menyombongkan kurbannya di hadapan orang-orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi saya hanya mengingatkan diri saya dan siapa yang akan berkurban. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. At-taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darahnya atau dagingnya, tapi ketakwaannya. Orang yang berkorban itu memiliki ketakwaan atau tidak? Untuk siapa dia berkorban? Dia tujukan untuk Allah atau tidak? Atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah hanya menerima
mereka yang berkorban mukhlis lillah. Begitu juga orang yang menunaikan ibadah haji. Tidak ada pengaruhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haji kamu kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3, yang berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah cara kamu melaksanakannya, sah atau tidak secara fikih, kemudian kamu memenuhi adab-adabnya atau tidak. Mutawadhi'an, harus rendah hati, jangan menyombongkan diri di hadapan orang yang ada satu kafilah dengan kamu, atau menyombongkan diri di hadapan orang lain. Mutakhasyyi'an, dalam keadaan takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala setiap langkahnya, setiap ibadah yang dia lakukan. Mutakhasyyi'an, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mentang-mentang kemudian merasa, oh kalau saya ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala pasti menerima, pasti. Prasangka baik itu harus, tapi harus juga diliputi rasa takut. Karena rasa takut atau rasa tunduk ini yang menimbulkan adab di hadapan sang raja, diraja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mutamassikan, kemudian menjaga, berpegang teguh, menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala saat menunaikan ibadah haji, berpegang teguh kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala mithli hadhil awsaf yanbaghi lahu ay yafida 'ala Allahil Malik al-Jabbar al-Mutakabbir. 'Ala Allahi al-Maliki al-Jabbari al-Mutakabbiri. Harusnya orang yang mau bertamu, ayyafida 'ala Allah, bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sang maharaja yang maha menguasai dan yang maha besar itu. Siapa yang mau mengunjungi, mendatangi, bertamu kepada sang maharaja, sang maha penunduk, penguasa, sang maha besar, harusnya dia datang dengan rendah hati, bukan dengan membusungkan dada. Kalau dia datang dengan membusungkan dada, ditolak dia, diusir dia dari tempatnya, dari hadiratnya, atau bisa-bisa dia dihukum, naudzubillah min dzalik. Harusnya mereka yang akan mendatangi sang maharaja, sang penguasa, sang maha besar, Allah Subhanahu wa taala, dia datang dalam keadaan mutakhasyyi'an, takut, bukan datang dengan mentang-mentang, datang dengan tidak memperhatikan adab-adab. Nah, harusnya orang yang menunaikan ibadah haji, dari mulai dia berangkat dari tanah airnya, dia sudah berangkat dengan sifat-sifat, dengan menyandang sifat tawadhu, sifat khusyuk, dan berpegang kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu fi safarihi wa hajjihi minal mustakbirin wala minal mutaraffihin fayakunu indallah minal matrudin. Hendaklah dia tidak di dalam perjalanannya itu, saat menunaikan haji atau saat menunaikan umrah, dengan sifat yang sombong, bangga dengan harta yang dia miliki, bangga dengan intelektual yang dia miliki, bangga dengan duniawi yang menempel di atribut duniawi yang menempel di dirinya, atau bangga dengan jabatannya sehingga dia dinomorsatukan di setiap tempat, di setiap antrian dia dinomorsatukan, kemudian dia sombong, menyombongkan dirinya. Harusnya disuruh ngantri, nurut dia. Oh, diletakkan yang paling terakhir, ya. Nah, kalau mau bertingkah tawadhu, bersifat tawadhu, itu pasti ada ujiannya nanti di perjalanan. Mungkin ada orang yang meremehkan, yang meletakkan dia di akhir,
terlalu digubris. Nah, bagaimana sifatnya orang tawadhu jika menghadapi perlakuan seperti itu? Nah, kalau orang yang sombong biasanya dia mudah marah, mudah menuntut, mudah menyalah-nyalahkan, mudah menggerutu. Ini sifat mustakbirin. Kalau dia datang dengan sifat sombong, wala minal mutaraffihin, dan hendaklah orang yang haji dan umrah itu tidak menunjukkan atau menampakkan kemewahan, mewah. Hendaklah dia tidak mendatangi Allah dengan kemewahan duniawi. Fayakunu indallah minal matrudin, maka dia akan termasuk di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya tergolong orang yang matrud. Matrud itu artinya ditolak, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, nanti tidak diterima hajinya dan umrahnya, naudzubillah min dzalik. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal hajj asy'ath aghbar. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang menunaikan ibadah haji itu harusnya dia asy'ath aghbar, kusut dan berdebu. Ini sabdanya Nabi ya. Harusnya orang yang haji itu dia haji dalam keadaan kusut dan berdebu. Maksudnya kusut dan berdebu itu tidak harus diartikan secara letterlek. Ini yang dimaksud adalah tidak membawa kemewahan dunia, tidak membawa jabatan-jabatan dunia, tidak membawa atribut-atribut dunia. Hendaklah dia datang dengan tangan kosong, dengan hati kosong, dengan penuh ketundukan dan kerendah hatian. Nanti hajinya akan termasuk haji yang disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa banyak kita lihat orang yang menunaikan ibadah haji dengan kemewahan. Maksudnya dengan kemewahan itu bukan untuk mencari kemudahan, lain lagi ya. Ada orang yang menunaikan ibadah haji membayar mahal dengan tujuan untuk mencari kemudahan, supaya saya bisa lebih khusyuk di dalam menunaikan ibadah haji. Ini sesuatu yang tidak ada salahnya, bahkan mungkin kalau punya uang lebih dianjurkan. Tapi sebagian orang ada yang memamerkan kemewahan tadi dan menganggap kemewahan itu sebagai suatu kelebihan, kemudian menampakkan kekuasaannya di tempat yang dianjurkan dia itu tampil tunduk dan rendah hati di hadap rajanya raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya? Wa hajja alaihi salatu wassalam ala rahlin rathin wa tahtahu gatifah rathah la tusawi arba'ah darahim. Disebutkan di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW yang punya kedudukan tinggi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, pada saat dia menunaikan ibadah hajinya, dia menunaikan ibadah haji di atas tunggangan yang sangat sederhana, wa tahtahu gatifah rathah, dan dia membawa pelana atau karpet atau alas yang sangat-sangat sederhana sekali. Sangat sederhana. Sampai disebutkan apa yang dibawa Nabi itu dari sederhananya nilainya tidak lebih dari sekedar 4 dirham. Barang murah yang dibawa oleh Nabi. Nah, kalau sekarang mungkin seperti barang yang usang, bukan barang baru. Yang dibawa Nabi ini bukan barang yang mewah, tapi barang yang sangat sederhana, karena dia
saat itu menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus pandai-pandai memilih sesuatu di dalam kondisi tertentu. Nah, fakullama kana al-hajj akthar tawadu'an wa tamassukan wa rath hay'ah yuridu bidzalika wajhallah kana hajjuhu atyab wa azka wa ajal wa akmal. Setiap pelaku haji yang memperhatikan ketawaduan, setiap pelaku haji yang melaksanakan hajinya lebih dia bertawadhu, lebih besar tawaduknya, lebih besar rendah hatinya, lebih besar kesederhanaannya, lebih besar kesederhanaan penampilannya, dan dengan itu semua dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya disebut orang tawadhu atau disebut seorang zahid, tapi karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan hajinya akan lebih pula pahalanya akan lebih besar, akan lebih suci hajinya, akan lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia tawadhu, semakin dia besar hajinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seorang hamba, semakin dia rendah hati, semakin nilainya besar di sisi Allah. Semakin dia sombong, semakin nilainya kecil di sisi Allah. Semakin seorang hamba itu tunduk, rendah hati di hadapan Allah, semakin dia mulia, semakin dia dirahmati oleh Allah. Semakin besar kesombongan yang ada pada diri seorang hamba, semakin dia dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Allah mengatakan, kesombongan itu hanyalah pakaianku. Hanya aku yang berhak mengenakan pakaian kesombongan, kata Allah. Siapa selain aku yang mengenakannya, maka akan aku hinakan dia di dunia dan di akhirat. Hati-hati dengan sifat sombong, sifat menguasai yang lain, membusungkan dada di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang di dalam hatinya, kata Rasulullah SAW, mithqala dzarratin minal kibri, ada setitik kesombongan, la yashum raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium aroma surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aroma surganya tidak akan mencium. Bagaimana akan masuk ke dalam surganya? Harumnya surga saja dia tidak akan menghirupnya, bagaimana dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara adab-adab haji yang wajib kita perhatikan. Nah, nanti kita akan masuk ke adab-adab berikutnya, dan nanti Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad akan menyampaikan kepada kita apa yang harus kita rasakan pada saat kita itu tawaf, pada saat kita sa'i, apa yang harus kita hadirkan. Apa yang harus kita hadirkan pada saat kita mengenakan pakaian ihram, pada saat kita meninggalkan rumah, apa yang harus kita hadirkan pada saat itu di dalam hati kita, supaya kita ini termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan esensi dari haji dan umrah kita. Nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Nah, karena kajian kita ini sudah hampir 1 jam, kalau saya lanjutkan nanti terputus di tengah-tengah. Nah, lebih baik saya akhiri kajian ini sampai di sini. Insya Allah kita berjumpa lagi di hari Rabu yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik secara lahir dan batin, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan penghasilan kita adalah penghasilan yang halal, thayyib,
halalan thayyiban, dan menjadikan hati kita ini memiliki kepekaan terhadap orang-orang yang lemah, sehingga mencabut dari dalam hati kita sifat kikir, sifat pelit, memudahkan kita untuk sering bersedekah, membantu orang-orang yang miskin, dan mencabut dari dalam diri kita sifat sombong, sifat bangga diri, dan menggantinya dengan sifat tawadhu, sifat rendah hati, sifat khusyuk, dan selalu berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima ibadah kita dan menerima kita di dalam hadiratnya, merahmati kita, jauh dari sifat orang-orang yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita semua di dunia ini dan di akhirat, menghapus segala kesedihan, segala penyakit, segala wabah, segala bencana, menggantinya dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.